Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Olivia Gina Aurelia dari kelas Indralaya B dengan NIM 0609 1382 2270 72 dari Prodi Pendidikan Biologi. Kenalkan nama saya Ajilia Harunisa dari kelas Indralaya B dengan NIM 0609 1382 227073. Perkenalkan nama saya Kansa Isnafa Supriyadi dengan NIM 0609 1382 227084 dari Prodi Pendidikan Biologi kelas Indralaya B dari kelompok 11. Sebelum menjawab pertanyaan, sebaiknya kita mengetahui apa itu biomolekul. Biomolekul merupakan senyawa organik yang dapat ditemukan pada tubuh makhluk hayati. Pada umumnya, biomolekul adalah senyawa yang berukuran relatif akbar. Sebagai akibatnya, beberapa jenis biomolekul tersebut makromolekul. Selanjutnya, kita akan menjawab pertanyaan yang akan dijawab oleh Olivia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana kandungan biomolekul pada bahan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana kandungan biomolekul pada bahan pangan yang kita jadikan sebagai sampel proyek. Yang pertama itu saya menggunakan nasi sebagai karbohidrat, telur sebagai protein, susu sebagai lipid atau lemak, dan yang terakhir adalah sayuran sebagai asam nukleat. Di sini saya akan menjelaskan secara rinci. Yang pertama itu ada nasi. Nasi putih ini mengandung sekitar 90% karbohidrat, 8% protein, dan 2% lemak. Menurut berbagai sumber, nasi juga merupakan sumber magnesium, fosfat, mangan, selenium, zat besi, asam folat, tiamin, dan niacin yang baik. Nasi merupakan makanan yang rendah serat dan memiliki kandungan asam lemak omega 6. Karbohidrat dalam nasi terdiri dari pati dan gula. Inilah mengapa penderita diabetes disarankan untuk menghindari konsumsi nasi putih. Yang kedua itu ada telur. Telur adalah bahan makanan hewani yang mengandung hampir semua zat gizi makro dan mikro. Putri telur merupakan sumber protein, vitamin B2, B6, B12, dan selenium. Kuning telur mengandung lemak, kalori, kolesterol, dan berbagai jenis mineral. Telur ayam kampung dan ayam ras mengandung zat gizi dengan jumlah yang berbeda. Akan tetapi keduanya sama didominasi oleh protein dan lemak, serta memiliki beragam vitamin dan mineral dalam jumlah tertentu. Dan yang ketiga adalah sayuran. Sayuran merupakan sumber penting dari banyak nutrisi, termasuk di dalamnya potasium, asam folat, serat makanan, vitamin A, dan vitamin E. Antara satu sayuran dengan sayuran lainnya tentu saja memiliki kandungan gizi atau nutrisi yang berbeda. Sayuran itu sendiri merupakan bahan pangan yang berasal dari tumbuhan yang memiliki kandungan air tinggi. Beberapa di antaranya sayuran tersebut ada yang dapat dikonsumsi langsung tanpa dimasak, namun ada juga yang memerlukan proses pengolahan terlebih dahulu, seperti direbus, dikukus, untuk memaksimalkan kandungan gizi yang terdapat di dalamnya, atau untuk menambah cita rasa dalam sayuran. Dan terakhir itu ada si susu. Susu adalah minuman yang bergizi tinggi, karena di dalam susu ini mengandung berbagai zat makanan lengkap dan seimbang seperti protein, lemak, karbohidrat, mineral, dan vitamin. Secara kimiawi, satu normal mempunyai komposisi air 87,20%, lemak 3,70%, protein 3,50%, laktosa 4,90%, dan mineral 0,07%. Pertanyaan kedua akan saya jawab. Pertanyaannya itu, bahaslah ciri-ciri biomolekul pada bahan pangan yang kami jadikan sampel. Yang pertama yaitu biomolekul yang kami gunakan yaitu nasi putih. Pada sampel bahan pangan nasi putih tersebut, terdapat kandungan biomolekul karbohidrat di dalamnya yang memiliki ciri umum. 1. Senyawa yang mengandung atom oksigen, hidrogen, dan karbon. Memiliki rumus kimia umum CnH2O atau turunannya. Yang ketiga, mengandung sejumlah besar gugus hidroksil. Dan yang keempat, karbohidrat paling sederhana mengandung gugus aldehida. Ini disebut dengan polihidroksidehalida.
atau gugus keton. Selanjutnya biomolekul yang kami gunakan atau bahan pangan yang kami gunakan yang mengandung biomolekul yaitu telur dalam sampel bahan pangan yang kedua yaitu telur, yang dimana dalam telur mengandung biomolekul protein. Ciri-ciri biomolekul protein yaitu 1. Berat dari protein ini adalah besar hingga mencapai ribuan yang membentuk makromolekul. Yang kedua, pada umumnya terdiri dari 20 macam di mana asam amino tersebut berikatan kovalen dan membentuk rantai polipeptida. Yang ketiga, protein adalah zat organik. Mereka terdiri dari nitrogen, oksigen, karbon, dan juga hidrogen. Yang kelima, protein adalah biomolekul yang paling penting. Mereka adalah konstituen dasar sitoplasma. Selanjutnya, bahan pangan yang kami gunakan yang mengandung biomolekul adalah sayuran. Pada sampel bahan pangan ketiga, yaitu sayuran, di dalamnya terdapat kandungan biomolekul asam nukleat. Ciri-ciri umum asam nukleat adalah 1. Diturunkan dari induk ke keturunannya. Yang kedua, terdiri dari minimal gugus gula dan massa. Yang ketiga, komposisi asam nukleat beragam pada setiap organisme. Dan yang terakhir yaitu pada organisme yang sama, komposisi basa itu sama. Selanjutnya, untuk bahan pangan yang mengandung biomolekul, yaitu terakhir itu adalah susu. Ciri-ciri umum pada lipid yaitu lipid memiliki kandungan energi tinggi dan dimetabolisme untuk melepaskan kalori. Yang kedua, lipid juga bertindak sebagai isolator listrik. Mereka melindungi akson saraf. Yang ketiga, lipid relatif tidak larut dalam air. Yang keempat, lipid larut dalam pelarut nonpolar seperti ether, kloroform, dan metanol. Selanjutnya, pertanyaan ketiga akan dijawab oleh Hansa Isnafa Supriyadi. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu bahaslah fungsi dan struktur biomolekul penyusun makhluk hidup. Yang pertama yaitu struktur karbohidrat. Fungsinya yaitu yang pertama, karbohidrat memiliki fungsi utama sebagai sumber energi bagi sel-sel jaringan tubuh. Yang kedua, karbohidrat dapat menjaga kerja sel, otak, dan lensa mata. Yang ketiga, karbohidrat membantu membentuk struktur sel, jaringan, dan organ tubuh. Yang keempat, karbohidrat dapat menjaga keseimbangan asam dan basa dalam tubuh. Yang kelima, karbohidrat juga dapat melindungi protein agar tidak terbakar sebagai penghasil energi. Yang keenam, karbohidrat juga merupakan komponen penting dalam asam nukleat. Selanjutnya yaitu fungsi protein. Yang pertama, protein dapat berfungsi sebagai enzim yang menjalankan reaksi biokimia di dalam atau di luar sel. Yang kedua yaitu protein berfungsi sebagai penyusun hormon insulin yang berperan dalam mengatur kadar gula darah dan mentransfer glukosa ke sel. Yang ketiga, protein juga berperan dalam kontraksi otot dan motilitas sel. Yang keempat, protein juga dapat menjadi antibodi atau pertahanan tubuh melalui molekul hemoglobin. Selanjutnya yaitu fungsi lipid. Yang pertama, lipid dapat berfungsi sebagai cadangan makanan atau energi bagi makhluk hidup. Yang kedua, lipid dengan jenis restinol dapat berfungsi sebagai hormon dan pigmen visual pada mata vertebrata. Ketiga, lipid dengan kolakasilforel dapat mengkonversi liver dan hati untuk memproduksi enzim. Yang terakhir yaitu fungsi protein. Fungsi protein yaitu nukleotida sebagai monomer dan asam nukleat. Dapat berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi genetik dan mentransfer kepada keturunan sebuah organisme. Baik, sekian dari video kelompok kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.